Halo para sahabat yang saya hargai. Apa kabar minggu ini dan bagaimana perjalanan hidup Anda sepanjang minggu? Ya, sepanjang minggu ini tentunya. Ya, apa yang sudah Anda lewatkan ya dan pengalaman-pengalaman baik manis maupun pahit tentunya. Oke. Jadi hari ini teman-teman saya mau bercerita tentang sejarah kenapa di dalam satu kota, yaitu yang kita sebut kota Sodom dan Gomora, itu bisa dihancurkan oleh Sang Pencipta. Lalu bagaimana kita melihat fenomena sekarang di mana musibah alam, musibah pandemi ya yang sering kita kenal sekarang itu COVID. Dari COVID biasa yang dianggap COVID-19, COVID-19 muncul sekarang varian baru lagi, Delta, Kappa, dan ada Delta Plus, Minus, dan sebagainya. Belum lagi ditambah berbagai bencana seperti kita melihat banjir ya di mana-mana ya. Kemarin kita lihat banjir besar ya di negara China sana, kemudian ada angin ribut di mana-mana ya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sebenarnya dalam dunia ini ya? Jadi sebenarnya Tuhan itu baik apa jahat gitu ya? Oke, teman-teman, saksikan video berikut ini. The cities of Sodom and Gomorrah were full of evil. After the angels took Lot and his family out of the city, burning sulfur rained down from the sky. Sodom, Gomorrah, and all their residents were reduced to ashes, disappearing into the wrath of God. Oke, teman-teman sudah melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa. Itu merupakan sebuah kehancuran kota Sodom Gomora yang telah dihancurkan oleh Pencipta ya. Jadi di mana kota Sodom dan Gomora itu betul-betul Tuhan mencurahkan api belerang untuk menghancurkan seluruh isi kota itu. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Itu yang penting kan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman pertama kali datang di channel saya, teman-teman silakan di subscribe kalau mau di subscribe tentunya ya, supaya apa teman-teman bisa terus dapatkan renungan wisdom setiap minggu jam 10 pagi ya. Dan teman-teman yang kepingin lihat wisdom-wisdom sebelumnya, teman-teman bisa lihat huruf I yang ada I di atas itu, teman klik itu semua video-video tentang wisdom ya. Kemudian atau di akhir layar ini ya teman-teman juga bisa melihat apa video-video selanjutnya ya. Oke teman-teman, tapi bagi teman-teman yang mau saja, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke ya teman-teman, yang bagi pendatang baru saya ucapin selamat datang. Dan saya tentu mengucapkan selamat datang untuk, dan juga salam sehat sekalian ya untuk yang sahabat tetap setia di channel saya di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Korea ya, Jerman ya, bahkan di Rusia ya. Oke teman-teman, selamat menikmati wisdom kali ini. Oke, kembali saya mau bercerita tadi ya, penyebabnya kenapa Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Mungkin teman-teman sebagian sudah mengerti, tetapi kita mau melihat sebetulnya apa yang bisa kita ambil dari situ. Oke, saya bercerita sedikit ya teman-teman ya. Ceritanya adalah di mana di dalam satu kota ini kita melihat kejahatan manusia di sana, baik tua maupun muda. Itu sudah tidak ada karu-karuan lagi ya, dimana di sana itu maka namanya juga Sodom ya, Sodomi gitu. Jadi mereka di sana itu ya itulah, mungkin itu kita melihat secara terang-terangan LGBT itu terjadi di situ itu ya, dimana laki-laki lebih suka laki-laki dibandingkan wanita ya, maka disebut mungkin cocok dengan kotanya sekali lagi ya, Sodom gitu ya, Sodomi. Dan kemudian kita melihat ya, wanita mungkin lebih senang dengan wanita. Dan bukan hanya itu, kejahatannya itu dikatakan itu sudah luar biasa di sana. Ya. Nah, lalu suatu kali ceritanya adalah di mana datang beberapa
laki-laki di situ ya, masuk ke kota itu, ya, 2 atau 3 ya, saya lupa itu ya, nanti bisa dilihat kembali. Nah, jadi datanglah ke satu rumah yang bernama Lot. Siapakah Lot ini? Lot ini adalah salah satu keponakan Ibrahim. Ya, atau orang juga mengenal Abraham gitu ya. Dia adalah salah satu keponakan yang tinggal di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora ya. Kalau kita lihat negara itu atau kota itu pasti kota maju, sehingga banyak orang kepingin ke sana. Ya, apalagi yang suka hiburan-hiburan entertain pasti suka ke sana, yang aneh-aneh gitu ya. Ya, karena di sana betul-betul menikmati sesuatu yang ya betul-betul dunia hilangkan lah, gitu loh ya. Nah, ketika ini tamu-tamu ini datang masuk ke kota itu, terlihat rupanya oleh orang-orang kota itu. Nah, lalu si Lot melihat ya, ketemu tamu ini berjalan, dia undang dia masuk ke rumahnya. Ayo tonton singgah di tempat kami, ya kan? Nah, tapi awalnya itu laki-laki tamu itu menolak, nggak usah lah, kami akan nginap di lapangan. Oh, si Lot bilang jangan. Ya, silakan tonton singgah di itu, beri kami kesempatan untuk melayani tuan-tuan katanya ya, untuk nyambut dia. Nah, tahu nggak siapa dia? Ternyata pria itu adalah malaikat utusan Tuhan untuk melihat, datang langsung melihat kota itu gitu ya. Dan ternyata apa yang terjadi ketika ya bermalam di tempat si Lot itu, dan Lot pun melayanilah, bikin hidangan lah dan sebagainya kalau kita lihat ya. Lalu apa yang terjadi malamnya itu, datang itu warga penduduk di situ, datang kepung ya, semua rumah Lot itu, dan mereka berteriak-teriak di luar. Mereka meminta, ayo Lot, tadi kami melihat ada beberapa orang masuk ke dalam rumahmu, gitu, silakan keluar biar kami pakai dia. Coba itu kurang ajar nggak ini, ya kan? Nah, lalu Lot keluar. Lot masih mencoba, udahlah ya kan, gini, kalian jangan begitu, itu tamu saya. Kalau mau kalian pakai, saya punya anak wanita yang belum dijamah katanya. Nah, coba ya, betapa Lot itu berani berkorban untuk tamu, melindungi tamunya itu. Lot belum tahu loh itu malaikat itu ya. Oke. Lalu mereka ngomong apa? Mereka bilang, nggak mau, pokoknya kami harus seret itu keluar, mau kami pakai dia. Karena apa? Karena orang ini datang untuk menghakimi kami. Nah, ada perkataan orang ini datang menghakimi kami, berarti apa? Pertama, orang situ pasti sebenarnya sudah tahu kelakuannya itu tidak benar, ya kan? Kalau enggak, kenapa dia takut orang menghakimi dia? Kan begitu kan? Kan banyak orang begitu. Ya, kayak kita fenomena sekarang ya. Kalau kita tidak bersalah, kenapa takut sama polisi? Kalau kita tidak bersalah, kenapa takut penguasa? Gitu loh. Iya kan? Nah, jangan kita bersalah lalu penguasa bertindak secara hukum lalu kita bilang dia menjolimi kita. Nah itu ya. Nah ini seperti tadi ini peristiwanya ya. Lalu mereka tetap memaksa. Nah kita melihat hal yang menarik adalah mereka tahu, pertama pasti sudah sadar apa yang mereka lakukan itu tidak benar ya. Kejahatannya sangat luar biasa. Kedua, mereka tahu bahwa ini orang datang untuk menghakimi mereka. Artinya setiap kali kita berbuat salah, kecenderungan kita adalah takut dan curigai orang lain, bukan? Saya ingat teman saya itu ya, dulu dia cerita waktu masih SMP gitu. Dia bawa motor, kan nggak punya SIM itu ya, belum umur. Dia mau bawa motor pergi bekerja ya. Lalu jauh-jauh dia lihat itu ya, 500 meter itu dia di depan ada polisi berdiri. Ya, polisi jalan keluar, lambai-lambai dia sudah berhenti. Dia sudah hampir mutar balik gitu ya, balik kanan tapi sudah nggak keburu, dan akhirnya dia udahlah pasrah lah ya, sampai di depan polisi bilang, selamat pagi Pak. Ternyata itu apa, polisi bukan mau raja dia, polisi bilang, Dik, saya numpang sampai ke polsek sana katanya. Coba itu ya. Nah kenapa? Karena dia merasa bersalah gitu. Jadi sebetulnya hati nurani sudah menghakimi dia. Jadi ketika ini orang melihat ada orang asing masuk ke dalam situ, dia sudah mencurigai, wah ini orang pasti mau menghakimi kami. Ya. Oke. Nah, itu pertama. Kedua,
akhirnya mereka itu menyadari bahwa ini adalah malaikat yang akan menghakimi kejahatan mereka. Maka sebenarnya mereka tahu bahwa dua orang ini adalah utusan dari Tuhan, bukan? Nah, kalau mereka sadar bahwa utusan Tuhan datang akan menghakimi mereka, maka sebenarnya mereka itu jelas hidupnya sudah itu, boleh katakan hidupnya itu sudah dikontrol oleh iblis dan setan. Sehingga mereka tahu, ya, Tuhan kali ini yang datang mau menghabisi mereka. Nah, tapi apa yang terjadi? Mereka justru bukannya bertobat, melawan, memberontak, ya kan? Jadi mereka justru saat ini mau menyalahkan Tuhan. Coba, mereka berbuat jahat, mereka justru akan mau melawan Tuhan gitu, ya. Dan mereka malah mau menyalahkan Tuhan. Aneh kan ya? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat ceritanya. Lalu mereka mendobrak itu, ya. Mereka nggak mau terima tawaran Lot untuk putri ini serahkan. Mereka tetap mau orang seret keluar. Nah, apa yang terjadi menjelang malam? Lalu di situ dikatakan, kalau kita ini ya, cerita ini menarik. Lalu malaikat itu melihat kayak begini, sudah gak karuan, malaikat itu menarik Lot masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup dan akhirnya mereka yang berteriak-teriak di jalan mau itu ya, akhirnya malaikat membuat mereka jadi buta gitu ya. Buta semua masanya itu ya, sehingga mereka kebingungan. Dan malam itu juga dua malaikat ini kasih tahu Lot, kalian coba berapa ada keluargamu, sanak familimu, menantumu, kasih tahu malam ini harus keluar kota ini. Ya, lalu kita lihatlah singkatnya, ya kan? Lot juga mendatangin calon menantunya, ya ini belum menantu ya, mungkin pasti di tempat berbeda, ajak dia untuk bangunkan untuk segera pergi. Tapi mereka memang penduduk setempat memang ya juga bajingan mungkin ya, tidak mau percaya ya, dia anggap ini Lot ngada-ngada. Ya udah, masih Lot gitu kadang berlambat-lambat, tapi menjelang subuh ya, malaikat sudah itu waktunya sudah nggak bisa tunggu lagi. Akhirnya malaikat itu dua orang nggak salah ya, 2-3 orang lah ya, menarik Lot dan istri dan keluarga anaknya, tarik keluar kota, suruh lari sejauh-jauhnya ke kota sebelahnya. Dan apa yang terjadi teman-teman, setelah malaikat melihat mereka sudah sampai agak jauh aman, lalu Tuhan kata menurunkan api belerang untuk kota yang tadi kita nonton video itu, ya. Jadi akhirnya hancur, mati semua. Nah, teman-teman, ketika kita lihat fenomena-fenomena bencana terus terjadi, apa yang Anda pikirkan seperti sekarang ini? Ya. Jadi apakah Anda akan mengeluh mengatakan Tuhan kok begitu jahat, ya? Kenapa ini bencana nggak berakhir, masalah penderitaan terus, yang satu belum selesai muncul satu lagi. Nah, teman-teman, pernah nggak kita berpikir untuk introspeksi diri? Saya lihat sebagian besar orang itu teriak-teriak sana untuk menghakimi orang lain itu ya, menganggap dirinya malaikat, tapi kelakuannya itu tidak konsisten sama apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan gitu. Nah, aduh, kalau saya boleh berseru ya, introspeksi diri dan bertobat. Ya, saya tidak hanya menyuruhkan Anda bertobat, saya sendiri juga introspeksi dan juga harus banyak bertobat ya. Karena kita melihat gini, ya, sama manusia kita bisa bersandiwara menunjukkan wajah yang indah, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa, teman-teman. Ya, saya terus mengintrospeksi dan saya terus ya minta keluarga kita ini apa yang kita lakukan, ya kita terus minta ampun sama pencipta kita. Sekarang kita lihat nyawa kayak tidak berharga, benar nggak? Setiap hari ya saya melihat ada orang yang laporan meninggal. Dulu orang yang meninggal, kita dengar berita itu saya tidak kenal. Sekarang justru semakin dekat, bahkan keluarga kita ya jadi bahan laporan tentang meninggal akibat COVID ini. Tidak, dulu kita berpikir hanya orang tua, ternyata enggak. Sekarang tuh banyak muda-muda tuh umur 30-an, 40-an ya. Seangkatan saya sudah banyak hilang. Gitu loh ya. Jadi apakah kita masih mau terus menghakimi? Manfaatnya apa? Tetapi marilah kita ya introspeksi diri lah ya, karena ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Di hadapan Tuhan Anda bertanggung jawab terhadap perbuatanmu, bukan perbuatan orang lain terhadap kamu. Ya kan? Berapa kita menghakimi orang lagi? Nah, kita masing-masing introspeksi. Ingat loh, ketika kita terus menghakimi orang, itu sebenarnya kita sedang menghakimi Tuhan. Ya, kan seperti tadi itu kan ya. Bayangkan, ya itu artinya kita tidak terima aturan keberadaan Tuhan. Jadi kita mau coba melawan dia. Jadi kita akhirnya menjadi Tuhan.
Dia menjadi Tuhan mencoba mengontrol pencipta itu sendiri. Bukankah ini yang terjadi pada di awal manusia pertama Adam dan Hawa? Ya kan? Ya, Tuhan menemukan kesalahan dia menyalahkan Tuhan. Mengapa engkau menempatkan ini di hadapan? Mengapa engkau membuat wanita ini, kata si Adam? Ya, mengapa engkau ada ular yang datang menggoda dan sebagainya, macam-macam. Ingat tuh ya. Kalau kita terus menghakimi, pertama kita lupa siapa diri kita. Kedua, kita nggak sempat bertobat. Ketika berarti kita dengan terang-terangan kita menentang Tuhan. Nah, ini akibatnya ya, kita akan menanti murka Tuhan. Jadi mari dalam kondisi gini kita terus introspeksi, ini pasti ada rencana Tuhan. Tidak mungkin segala bencana musim yang terjadi saat ini tidak terlepas daripada kehendak Tuhan. Kalau itu bisa ada yang terlepas daripada Tuhan, maka berarti Tuhan kita tidak maha kuasa. Benar gak? Sedangkan Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha kuasa dan menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin beliau, ya, tanpa seizin Tuhan maksudnya. Ya, jadi oleh sebab itu teman-teman, marilah ya kita mencoba mengetuk hati nurani kita sendiri, pikiran kita sendiri, sehingga kita dengan situasi sekarang kita nggak perlu panik pun nggak ada artinya lagi. Tapi kita terus mendekatkan diri hadapan Tuhan ya, dengan sikap merendahkan hati dan mau bertobat, introspeksi diri. Jangan terus bayangin orang lain jahat, jangan terus membayangkan Tuhan itu jahat ya. Justru kondisi begini Tuhan sebenarnya justru mau kita introspeksi loh ya, supaya kita bisa membayangkan bagaimana kasih Tuhan itu kepada kita. Ya. Jangan kita jadi pengkhianat bagi pencipta kita sendiri, itu celaka teman-teman. Oke ya. Jadi supaya kita hidup dengan tenang, mari kita renungkan wisdom kali ini ya. Semoga dalam situasi sekarang kita tetap tegar karena kita punya pencipta bersama dengan kita. Oke. Salam wisdom untuk Anda semua.